أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan rasa aman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, utamanya dalam rangka kita bersama menunaikan kewajiban kita. Tentu begitu banyak saudara-saudara kita yang mungkin terhalang kesempatannya, terhalang keamanannya, sehingga kesulitan untuk menunaikan apa yang diperintahkannya. Tapi alhamdulillah, tentu rasa syukur senantiasa kita pancarkan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan saat ini kita melanjutkan kajian kita. Kalau beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas setidaknya 11 ayat pertama pada surah Al-Lail, di mana dari 11 ayat pertama itu beberapa ayat setidaknya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu malam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu siang, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di mana Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menciptakan baik yang laki-laki maupun yang perempuan, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Termasuk juga di dalamnya adalah apa yang disebut sebagai anugerah kebaikan dan anugerah keburukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menyatakan ada dua potensi dalam diri kita. Di mana potensi itu ada potensi positif dan ada potensi negatif. Ada potensi positif, ada potensi negatif. Di mana wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi potensi negatifnya ada juga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, itu potensi. Ada potensinya ketakwaan, gemar memberi, tapi ada potensinya mendustakan dan pelit. Masuk yang mana, Bu? Suka memberi dan takwa atau mendustakan dan pelit? Nah, masuk mana kira-kira kita itu? Pertama ya. Kita dituntut untuk bisa benar-benar memperhatikan potensi kita. Atau dalam ayat yang lain dijelaskan
Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi. Jadi kalau orang potensinya baik, maka dia akan aflaha man zakkaha, tapi kalau dia ikut potensi yang buruk, maka khaba man dassaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita punya potensi fujur, punya potensi takwa. Nah, kita diingatkan di 11 ayat yang pertama setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya, langit, bumi, malam, siang, semua makhluk baik yang laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita manusia dengan potensi kita. Di mana potensi itu? Potensinya ada yang positif, ada yang negatif. Di mana masing-masing potensi tadi itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau positif maka ada konsekuensinya. Kalau seandainya negatif pun kemudian ada konsekuensinya. Konsekuensi kemudahan, begitu juga sebaliknya ada konsekuensi yang mengarah pada kesulitan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada ayat yang selanjutnya, di mana kita akan bahas ayat 12 sampai ayat 21. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Kita baca ayatnya. Dijelaskan dan inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazza. Kita awali 3 ayat yang pertama dulu. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Ayat ini jelas. Inna alaina lal huda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia berkewajiban memberikan petunjuk kepada manusia. Inna alaina lal huda. Allah memberikan petunjuk. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita punya potensi baik dan buruk, tapi Allah sayang sama kita dengan Allah memberikan kita petunjuk. Apa petunjuk kita yang utama? Bapak Ibu, petunjuk kita itu adalah Al-Qur'an. Itulah kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada kita adalah sebagai ekspresi rasa cinta kasih sayang Allah kepada kita. Allah nggak membiarkan kita kemudian nantinya hidup yang negatif, karena hidup cuma sekali. Maka ada kewajiban, saya kasih petunjuk. Ibarat apa Pak? Diibaratkan apa, misalnya membeli sesuatu alat elektronik misalnya yang membutuhkan sebuah perakitan tertentu misalnya. Nah, tapi ada kewajiban itu dikasih manual booknya, itu dikasih tutorialnya, dikasih bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Oh, apa larangannya, apa peringatannya, dikasih tahu kan? Itu menjadi hak konsumen ya, kalau ibarat kita sekarang, gitu kan? Nah, sama Allah Subhanahu wa taala memberikan garis inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kita lal huda, petunjuk. Ada yang mau ambil petunjuknya, ada yang tidak mau ambil petunjuknya. Ibarat kita jalan di muka bumi ini seperti di hutan gitu, dilepas di hutan. Setelah Allah Subhanahu wa taala kasih kita seluruh panca indera, termasuk kasih kita akal, gak cukup itu. Tapi Allah kasih peta buat kita. Supaya nanti pasti jalannya di kanan apa kiri ya beloknya. Pasti.
Gak coba dulu, cobalah kanan dulu, nanti kalau salah balik lagi gitu. Kalau ada kesempatan balik lagi, Bang. Kalau nggak ada kesempatan balik lagi, celaka selama-lamanya. Su'ul khatimah, nggak jadi husnul khatimah. Ada yang bisa jamin? Kita pengennya sih begitu ya. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga, itu maunya kita. Kita maunya itu, slogan itu. Slogan. Iya, surganya Mbah Ne apa ya? Nggak bisa. Itu hanya nggak bisa. Nah ini harus peduli. Kita harus punya perhatian terhadap petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Ia akan memberitahu manusia mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Orang yang memilih kebenaran maka akan masuk surganya. Tapi ketika dia memilih keburukan maka dia akan masuk nerakanya. Itu kalau dilihat-lihat sekarang ini ramean tempat-tempat yang mengarahkan kepada keburukan dan neraka, apa ramean mengarah pada kebaikan dan surga. Ini yang menjadi introspeksi juga, padahal petunjuknya jelas. Ya masalahnya keburukannya ini sudah keburukan berjamaah, mau gimana lagi ya toh? Wah ini yang sulit ini. Ini harus kita benar-benar ya terus azamkan untuk kita kuatkan diri. Nah, kadangkala ya itulah kesulitan yang memang harus kita hadapi. Gimana ini keburukannya udah sistematis, terstruktur, keburukannya sudah masif. Nah, yang mungkin kita akan sulit. Ya tapi sebisa mungkin lah kita berupaya, karena tugas dan fungsi kita harus terus berupaya. Ya, bisa jadi kalau kita senantiasa berada pada petunjuknya, maka kita berada pada jalan yang harapannya nanti mendapatkan balasan terbaik. Yang mungkin saja di dunia dirasakan balasannya itu tidak baik. Karena kita pahami dunia ini tempat kita dicoba. Susah tenan Bapak. Di dunia cuma sekali mau susah terus jujur itu hancur. Hari ini masih jujur, mabur. Nah, ini yang mungkin statement yang mungkin secara khusus perlu kita juga antisipasi. Nah, ini kenapa wa inna lana lal akhirata wal ula. Kenapa? Karena bagi kita ada akhirat. Ada nantinya dipintai pertanggungan. Jadi parameter kita tidak saja di dunia saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi parameter kita juga nanti tempat balasan itu nanti di akhirat. Balasan itu bukan di dunia. Kita bisa sebut dia tuh kayak dia tuh soleh, baik, kaya raya dan lain sebagainya. Ya belum tentu juga nantinya dia bisa kuat sehingga kemudian nanti benar-benar husnul khatimah. Maka dia harus terus berupaya sehingga bisa benar-benar jalan dengan sebaik-baiknya. Ini yang penting untuk bisa benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Dijelaskan karena ada akhirat. Wa inna dan sesungguhnya lana milik kamilah lal akhirat wal ula, dan ula di sini diartikan juga dunia. Nah, banyak para mufassir menyebut wal akhirata wal ula.
Wa innana lal akhirata wal ula. Akhirat dan dunia. Tak boleh juga kemudian meninggalkan dunia, tidak. Nggak boleh juga. Tapi dunia itu harus benar-benar dijadikan bekal untuk akhirat. Kita nggak boleh meninggalkan dunia, kita nggak boleh membenci dunia. Gimana kita punya amal soleh? Gimana kita benar-benar punya bekal kalau kita meninggalkan ladang untuk kita mencari bekal itu sendiri? Nah, ini nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak boleh benci dunia, kita nggak boleh meninggalkan dunia, atau bahkan kemudian anti dunia, nggak boleh. Sholat terus jadi, yang kemudian nggak mementingkan aktivitas duniawinya. Wah, pokoknya saya berdakwah, akhirnya kemudian meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Ini juga harus benar-benar diantisipasi dengan dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pada ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kewajiban menunjuki manusia mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan kemudian di jalan ayat 13, Allah sang pemilik alam ini, baik alam dunia maupun nantinya alam akhirat. Bila Allah sang pemilik segala-galanya, maka tidak ada jalan lain selain untuk senantiasa meminta semuanya itu kepadanya, memohon kepadanya. Kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim terus, Pak. Ya, ihdinas siratal mustaqim terus. Karena banyak sekali orang yang tambah pintar, tambah ilmunya, tambah jabatannya, tapi kok bisa tertutup matanya gitu ya. Padahal dia belajar kebenaran, tapi kok malah nggak jadi benar itu, bikin pintar nggak jadi benar. Kenapa? Karena dia tidak memohon dengan benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar sabit, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Kami bicaranya. Ya. Bicaranya kami, ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar saling peduli. Kami loh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas kami. Karena orientasi Islam itu adalah orientasi kebersamaan, orientasi saling mengawasi satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Masa saya pulang dari masjid Mustafirin, pulang-pulang, kemudian tiba-tiba saya ngasih kunci mobil mewah ini hadiah buat istriku yang tercinta. Wah, bingung dia kan, harusnya tanya istri yang baik kan, dari mana Pak ini kuncinya, mobilnya ini dari mana. Harus ada saling tunjuk, saling awasi. Jangan hanya wah terima kasih. Taunya besokannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan disita KPK mobil-mobilnya. Nah, ini nauzubillah min. Nah, kita lihatlah di TV. Ya. Ojok jalan-jalan, diberikan mobil, diberikan tas yang mewah-mewah dan lain sebagainya. Kan tahu itu, ibu kan tahu kan ukurannya suaminya, ya toh? Ya sedikit banyak tahulah penghasilannya, sedikit banyak ceritalah, maka saling koreksi. Nah, inilah yang penting untuk kita senantiasa memohon petunjuk. Kenapa? Karena bagi Allah lah yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Karena milik Allah lah semua yang di dunia, dan semua yang di dunia itu ditujukan untuk akhirat. Maka kita dituntut untuk mengimaninya. Kita beriman kepada hari akhir, beriman nantinya kita dipintai pertanggungjawaban, maka kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat 14 dan 15 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa anzartukum naran
talazzo la yaslaha illa al-asqa fa andartukum naron talazzo, maka aku peringatkan kepada kamu, fa andartukum naron, ada neraka, talazzo yang menyala-nyala, la yaslaha illa al-ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling la yaslaha, yang tidak bisa sampai ke dalamnya, illa kecuali asqa, mereka yang paling celaka. Mereka yang paling celakalah yang nantinya dia akan mendapatkan hati-hati balasannya. Naron talazza la yaslaha illal asqa. Kita mau celaka atau tidak? Allah memberikan petunjuk jalan yang benar. Kalau nggak mau ikut jalan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkannya dengan balasan neraka, di mana nerakanya menyala-nyala, di mana penghuninya mereka yang paling durhaka, yaitu orang-orang yang senantiasa memandang untuk dia mendustakan ketentuan-ketentuan ajaran syariat dan tidak mau mengimani dan menjalankan ketentuan ajaran syariat. Petunjuknya itu petunjuk Al-Quran yang sudah diberikan, yang dimana itu modal di dunia untuk akhirat, dia tinggalkan, maka celakalah. Ibaratnya kalau tadi di hutan tuh petanya itu nggak mau dipakai gitu Pak, nggak mau dipakai, tapi nggak bisa bacanya, dia nggak mau belajar cara membacanya. Ada yang bisa membacanya karena kesombongannya, nggak perlu baca, kayaknya saya sudah cukup, otak saya ini cukup, nggak perlu itu petunjuk-petunjuk. Sholat, petunjuk-petunjuk untuk apa yang tertuang dalam wahyu, itu semua buat orang-orang yang bodoh dan gak punya akal, sombong dia, akhirnya celaka, nyasar gitu. Kalau ibarat di hutan itu berarti nyasar, tersesat dia. Dan nyasar tersesatnya kemudian nanti ujungnya di neraka yang menyala, neraka yang menyala-nyala. Tapi selanjutnya, kenapa demikian? Dijelaskan, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Alladzi, yang kadzdzaba, yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan kebenaran Al-Quran. Wa tawalla, berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Al-Quran. Petunjuk Allah dia abaikan. Dia nggak mau ikut. Itu balasannya naron talazza, api yang menyala-nyala, neraka. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melanjutkan dalam firman-Nya di sini, dijelaskan kecil sekali Pak, sebentar saya besarkan. Wasayujannabuhal asqa. Arabnya dibesarkan. Wasayujannabuhal abqa. Wasayujannabuhal abqa. Wa itu artinya dan, sa itu artinya akan. Yujannabu. Ya, jadi jannabu itu artinya adalah menjauhkan. Yujannabuha, dan akan dijauhkan darinya neraka tadi siapa? Atqa, mereka yang bertakwa. Wasayujannabuhal atqa. Tapi kalau dia mau bertakwa, kalau dia mau benar-benar ikut ketentuan ajaran syariah, maka dia akan dijauhkan dari neraka. Takwa dalam definisi syariahnya, dia mau menjalankan perintahnya,
dia menjauhi larangannya. Takwa dalam arti dia berhati-hati dalam menjalankannya. Kehidupan tadi itu, jalan di hutan, ini kemana ya? Dia cek dulu petunjuknya. Oh iya, baru dia jalan. Dia bingung, dia cek lagi petunjuknya, baru dia jalan. Karena dia sadari bahwa hidup cuma sekali untuk bertaruh nanti setelah mati. Maka dia pastikan jalannya itu adalah jalan kebenaran, jalan petunjuk. Nah, dia pengen yang dimaksud di sini terbebas, wasayujannabuhal abqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya. Alladzi, yaitu orang-orang yang yu'ti, memberikan, mendermakan, malahu, hartanya, yatazakka, dan kemudian dengan dia membersihkan, dengan dia memberikan dan menginfakkan hartanya, maka akan yatazakka, membersihkan dia. Maka ilustrasinya diberikan sebuah gambaran. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang senantiasa mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi di sini dijelaskan, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan kekayaannya untuk membantu orang lain, atau dalam bahasa lain peduli. Kalaupun dia tidak bisa, setidaknya tidak peduli dan kemudian tidak bisa membantu, ya setidaknya empati gitu ya. Sama susahnya juga, saya belum bisa bantu ya, tapi punya empati. Udah susah saya gimana ini, punya empati. Ini hal yang penting. Jadi dia mau yu'ti malahu, dia mau memberikan hartanya. Di mana hartanya nanti akan membantu orang tadi untuk mensucikan dirinya. Jadi hartanya tadi, pemberiannya tadi itu akan nanti memberikan timbal balik kepada dirinya untuk membersihkan dirinya dan mensucikannya. Maka tentu jelaslah, karena dia senantiasa gemar memberi, mau menderma dan lain sebagainya, maka dia jauh dari apa yang disebut sebagai narun talazza tadi, neraka yang menyala. Kita punya contoh lah para sahabat, apakah Abu Bakar As-Siddiq yang telah menggunakan seluruh kekayaannya untuk memerdekakan orang-orang lemah pada masa itu. Ya meskipun setelahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya juga ya, jangan juga semuanya. Jadi para sahabat Nabi, ada Abdurrahman bin Auf, itu berlomba-lomba ingin memberikan hartanya. Saya ingin memberikan semua harta saya, dilarang oleh Rasul. Jangan, setengahnya jangan. Ya sepertiganya, oke lah, itu sudah banyak itu, kata Rasul begitu. Itu berarti apa? Nah, kalau kita anggap sepertiganya itu sudah banyak, ya maka harus juga benar-benar tunaikan hak dunia. Ya, tunaikan hak yang kaitannya dengan kehidupan dunia. Nah, punya duit 100.000, bismillah lah, cemplungi Jumatan semua, padahal dia belum makan. Ya, tunaikan dulu, makan dulu, gitu kan. Nah, sisihkan sebagiannya juga untuk menginfakkan. Jadi tunaikan. Datang istri, keistimewaan memberi, kita punya uang 100.000, bismillah ya Bu ya, hari ini kita jangan makan dulu ya Bu ya, kita cemplungin saja ya nggak boleh juga, karena janji Allah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, gitu kan. Karena sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kali 7 kali 100, insya Allah kalau 100.000 kali 7, 700.000, 700.000 kali 100, insya Allah nanti akan 70 juta.
tunggu kok enggak, akhirnya malah suzon kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus penting juga. Jadi jangan sampai transaksional demikian. Jadi ini sebuah tasjih atau sebuah anjuran, sebuah motivasi untuk kita bisa juga memastikan jangan sampai kecintaan kita berlebih kepada dunia, kepada harta yang kemudian melupakan kita untuk mau berbagi dan peduli kepada sesama. Karena ada lisa ililil mahrum. Karena apa yang kita terima sebetulnya ada hak juga orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengantisipasinya. Di sini dijelaskan. Salah satu indikatornya adalah dia gemar memberi. Salah satu indikatornya adalah yukti malahu, memberi ya. Memberi itu ata. Ata itu memberi, datang aktif. Sama seperti zakat. Wa ita'iz zakah. Ata itu memberi, datang. Bukan besok kumpul ya depan rumah saya mau sedekah. Nah itu bukan ata ya. Paham ya Pak? Kumpulin orang kemudian dia. Tapi ata dia aktif. Jadi bukan karena dia yang merasa membutuhkan. Ata itu dia datang karena yang membutuhkan itu adalah orang yang punya kelebihan harta itu, bukan orang yang membutuhkan harta itu kemudian antrian. Itu kata, maka dalam zakat wa ita'iz zakat, ungkapan kata ata itu menunjukkan mendatanginya. Zaman Rasul itu diketuk-ketuk itu orang-orang miskin itu. Diberi. Sudah miskin, susah dikumpulin gitu. Mulai jauh-jauh, datang mereka jauh-jauh, resiko keamanannya, akhirnya kemudian berdesak-desakan dan lain sebagainya, yang malah kemudian memakan korban. Kita banyak menyaksikan itu. Antri zakat, antri sedekah, rusuk, selesai, malah wafat. Ini yang harus benar-benar juga menjadi etos dan semangat memberi itu adalah yukti. Kita semangat memberi aktif. Nah, di ayat 19, 20, kemudian 21, Allah Subhanahu wa taala wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma dan tidak li ahadin bagi seorang pun indahu pada sisinya min ni'matin dari nikmat tujza yang patut dibalas. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat pastinya nanti ada balasan. Sekecil apapun kebaikan. Di ayat yang lain, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun itu dibalas. Wa mali ahadun indahu min nikmatin tujza. Tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalas. Pasti dibalas. Illa btigha'a wajhillah, kecuali mereka yang mencari keridhaan Rabb-nya. Wajhi rabbihi al-a'la, yang maha tinggi. Tapi ingat, gak dibalas kalau dia untuk sombong, pamer, flexing, dan lain sebagainya tadi. Pencitraan, karena untuk keuntungan dunia, karena pengen nyalon. Enggak Pak, karena jauh dari wajhi rabbihil a'la. Yang dibalas di sini adalah ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi kalau yang tidak ghaira ibtigha'i rabbihil a'la, terima Pak, sia-sia. Sering kita menyebutnya dia tidak ikhlas.
dia pamer, dia ria. Nah, ini pemberiannya tidak bernilai, ketakwaannya tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh aktivitas kita kebaikan tadi itu ibtigha'i rabbihil a'la, hanya semata-mata mencari ridho Allah yang maha tinggi. Kita niatkan itu. Tapi saya dikasih balasan, tapi saya dikasih gaji, saya dikasih upah dan lain sebagainya. Gak ada kaitannya. Selama kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan profesional, kita kerjakan dengan sepenuh hati kita, gak mempengaruhi kualitas keikhlasan. Kenapa? Karena kita juga niatkan atau ibtigha'i wajhi rabbihil a'la. Nanti puncaknya apa? Wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan yarda, kesenangan yang sempurna. Kesenangan yang sempurna. Allah ridho, kita pun ridho. Apa yang dimaksud wala saufa yarda? Ya sudah, kita nanti masuk ke surganya. Di surga semua rela. Puas, ridho itu sering diartikan juga puas, rela. Gak ada Pak nanti di surga, wah cepulannya mau ngeneton. Kita mungkin banyak melihat ya, dalam video pendek, melihat tempatnya kayaknya indah sekali gitu kan. Wah pengenlah ke sana, sampai sana antara ada yang di media sosial apa ada yang kita tonton itu dengan realitanya, cepulannya kok yo gak bagus-bagus. Tapi tidak, di surga itu semua yarda, radhiyallahu anhu wa radu. Dalam ayat yang lain, kita rela, puas, gak sia-sia saya ikut pada petunjuk Allah, gak sia-sia saya menolak berbagai macam pendustaan ajaran Allah, penyimpangan ajaran Allah. Gak sia-sia kemudian saya gak mau ikut ajakan untuk kesenangan dunia belaka yang jauh dari apa yang benar-benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam surat Al-Lail ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa diperingatkan kita sebagai manusia. Ingat, Allah lah Sang Maha Kuasa pencipta alam raya ini, termasuk kita manusia, seluruh makhluk hidupnya yang berpasang-pasangan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khusus manusia, ingat, ada potensi positif dan negatif. Yang kadang-kadang kalau rujuk di surat yang lain, kadang-kadang kecenderungan kita positif atau negatif, Pak? Kalau dibaca surat Wal Asri itu kecenderungannya memang rugi, positif. Kecenderungannya itu kecenderungan yang negatif. Innal insana lafi khusrin. Kecenderungan kita itu kerugian. Kecenderungan kita tuh pengennya yang nyimpang. Kecenderungan kita itu senangnya yang tidak ikut tuntunan dan tidak ikut petunjuk. Kecenderungan manusia. Dalam pepatah Arab itu kan ini, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia jenenge manusia, tempat salah dan lupa gitu kan. Karena al-ins lupa, kecenderungannya itu. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Apa bukti kasih sayang Allah? Allah kasih petunjuk kepada kita. Petunjuknya itu paripurna, sempurna, yaitu Al-Quran. Maka pedomani itu 5M lah, 5M Al-Quran tuh. Membaca, di situ apa? Memahami, habis memahami, mau menghafalkannya, mau mengamalkannya, dan yang terakhir nanti mau mengajarkannya.
Udah step mana Pak? Membaca, bagus. Pelan-pelan nanti mulai sedikit demi sedikit baca terjemahannya, mau memahaminya. Sedikit demi sedikit hafallah ayat-ayat yang sekiranya membekas dalam diri, yang mudah untuk dipakai dalam salat-salat kita. Sampai kemudian berupaya bersama-sama mau mengamalkan. Ya, alimu walau ayat, gitu kan? Balighu anni walau ayat. Ya udah, kalau taunya cuma satu ayat, sampaikan pelan-pelan. Sampaikan pelan-pelan, walaupun satu ayat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ingat, Al-Quran sebagai petunjuk itu, sebagaimana berkali-kali kami sampaikan, petunjuknya itu bersifat, kekuatannya itu bersifat siapa yang mau. Bukan fisiknya ya Pak, bukan fisiknya. Mending ini kemana-mana bawa Al-Quran, nggak punya. Al-Quran cuman dielus-elus di dada, pusing-pusing malah dibakar, campur kopi. Itu nggak punya pengaruh apapun, karena Al-Quran itu petunjuk untuk umat manusia. Bagi siapa yang mau membacanya maka tenang, siapa yang mempelajari maka mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pekan-pekan berikutnya pada surat Asy-Syams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.